Drama pagi hari. Pajira kembali berjalan menuju ruang makan sambil terkekeh dengan hasil pemikirannya sendiri. Apa Naren juga akan bucin ketika besar nanti? Ucap Pajira bertanya pada dirinya sendiri. Astaga, aku tidak bisa membayangkan jika itu terjadi, cucuku yang malang. Ucapnya menutup mulut karena semakin terkekeh. Tingkahnya pagi ini membuat semua ART yang lewat menjadi bingung, hingga ia sampai di ruang makan dan membuat semua orang mengerit melihat ke arahnya. "Kenapa sayang? Mana anak-anak?" tanya Irfan tersenyum melihat tingkah istrinya yang masih terlihat menggemaskan. "Ah, itu mereka masih tidur," ucap Pajira tertawa. "Apa ada yang lucu, Bunda? Kenapa Bunda sampai tertawa seperti itu bahkan sampai merona?" tanya Pajri begitu penasaran. "Apa wajah Bunda merona?" tanya Pajira tersenyum sambil memegang wajahnya yang terasa panas. "Apa Oma sedang malu atau Oma lagi demam?" tanya Naren mengernyit. Irfan dan Pajri melotot dengan pemikiran yang sama. Apakah Bunda melihat Nana dan Eja sedang olahraga pagi? Begitu pikir mereka. "Bukan sayang, yuk kita sarapan dulu," ucap Pajira mengambilkan makanan sang suami. "Sayang, kamu gak lihat yang aneh-aneh kan?" tanya Irfan menatap Pajira dengan lekat. "Ah, enggak kok ya, itu mereka sedang sakit dua-duanya." "Bunda hanya kepikiran sesuatu," ucap Pajira tersenyum. "Apa Bunda?" tanya mereka penasaran. "Ayah waktu Bunda hamil ngidam, Abang waktu kakak hamil juga ngidam. Sekarang?" ucap Pajira tersenyum. "Jangan bilang kalau Eja juga ngidam," pekik Pajri senang. "Senang banget, Dad," ucap Sapira menggeleng. "Banget lah Momi, gimana sih?" ucap Pajri tertawa bahagia. "Kamu ampun Bang, tingkahmu makin aneh," ucap Pajra terkekeh. Abang puas kalau Eja juga ikut ngidam Bunda. Semoga aja aneh-aneh dan lebih aneh dari Abang," ucap Pajri tertawa. Uhuk, uhuk, uhuk. Ia tersedak karena masih ada sisa makanan di dalam mulutnya. Sapira segera memberikan air minum untuk Pajri. Semua orang tertawa melihatnya yang terkena karma instan. "Nah lo, kualat kamu Bang," ucap Pajra terkekeh. "Hei, yang penting Abang puas," ucap Pajri kembali tertawa. Sudah, nanti antarkan saja sarapan ke kamar ya Bunda," ucap Irfan yang sedang berusaha untuk menghentikan tawanya. "Iya Ayah," ucap Pajira terkekeh. Mereka sarapan pagi sambil tertawa mengingat bagaimana pengalaman ngidam Pajri dan Irfan dulu. Hingga semua sarapan tandas, Pajri segera berangkat bersama Naila dan Naren, begitu juga dengan Irfan yang harus kembali mengurus perusahaan untuk menggantikan Ipana sementara waktu. Pajira dan Sapira mengantarkan yang untuk pergi ke tempat tujuan masing-masing. Mereka tersenyum dan kembali masuk ke dalam rumah. "Bunda, apa Dede masih tidur? Apa sebaiknya dibangunkan saja, soalnya Dede harus minum vitamin kan?" tanya Sapira. "Ah iya, kakak istirahat saja biar Bunda yang melihat mereka. Atau kakak senam hamil saja?" ucap Pajira tersenyum sambil mengelus perut Sapira. "Iya Bunda, kakak ke kamar dulu mau istirahat sebentar," ucap Sapira terkekeh. "Ya sudah istirahatlah, nanti kalau ada apa-apa panggil Bunda langsung ya," ucap Pajira. "Iya Bunda," ucap Sapira masuk ke dalam kamarnya. Sementara Pajila melanjutkan langkahnya menuju kamar Ipana. Tanpa mengetuk ia langsung masuk dan melihat jika sepasang sejoli itu masih terlelap sambil berpelukan. Ia duduk di tepi ranjang dan berada di belakang Ipana. Pajira mengelus lembut kepala ibu hamil itu sambil membangunkannya. "Sayang, bangun yuk," ucap Pajira lembut dan mengecup kening Ipana. "Sayang, bangun lagi, Dede harus minum vitamin sayang," ucap Pajira. Bunda," ucap Ipana dengan suara sesak. "Bangun dulu ya, nanti tidur lagi. Mau sarapan pakai apa sayang?" tanya Pajira. "Mau bubur ayam yang di depan gang aja Bunda, boleh kan?" ucap Ipana tersenyum. "Boleh sayang, coba tanya suami kamu mau makan apa?" ucap Pajira terkekeh. Ipana membangunkan Karenja dengan lembut. Pria tampan itu tidak menyadari jika Fajira ada di dalam kamarnya, sehingga ia bersikap begitu manja kepada Ipana. Bahkan tanpa malu ia menjawab pertanyaan Ipana dengan jawaban mesumnya. "Mau makan kamu aja sayang," ucap Karenja sambil mengecup bukit kembar Ipana. Blus, Ipana merona, ia begitu malu karena ada sang bunda di sana. Pajira merasa itu adalah hal yang biasa, bahkan Irfan lebih parah dari ini. "Bangun Ja," ucap Pajira menahan tawannya. Dek, mata Karenja langsung terbuka namun ia tidak berani menoleh ke arah mertuanya. Bunda," ucap Karenja lirih. "Kamu mau sarapan pakai apa nak?" tanya Pajira tersenyum. Apa yang ada aja Bunda," ucap Karenja lirih.
Betul, istrimu mau beli bubur ayam, kamu mau? Tanya Pajira. Gak mau bunda, ucap Karenja. Apa maunya selagi bunda nanya ini? Ucap Pajira. Mau gulai kacang panjang pakai kerupuk kulit, pakai kikil sama masakan Padang tambonsu, ucap Karenja dengan lancar. Itu jeroan semua nak, tapi ya sudah nanti bunda belikan. Dede harus makan dulu biar bisa minum vitaminnya, ucap Pajira tersenyum. Iya, terima kasih bunda, ucap Ipana dan Karenja bersama. Pajira keluar dari kamar mereka dan menutup pintu kembali. Karenja menatap Ipana dengan cemberut dan juga malu. Kenapa enggak ngomong kalau ada bunda tadi sayang, aku malu, ucap Karenja merengek. Hi, maaf Bi, aku lupa bilang, ucap Ipana tersenyum gemas. Apa kepala kamu masih sakit? Tanya Karenja mengelus kepala Ipana dengan lembut. Cuma pusing saja Bi. Morning ayah, ucap Ipana tersenyum dengan wajah yang merona. Morning tuh bunda, ucap Karenja tersenyum bahagia. Ia sedikit duduk untuk mengecup perut rata Ipana. Morning juga anak ayah, sambungnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ipana mengelus kepala Karenja dengan lembut dan juga ikut berkaca-kaca. Morning juga ayah, ucap Ipana menirukan suara anak kecil. Semburat wajah bahagia terpancar dari keduanya. Karenja kembali memeluk Ipana dengan erat. Apa kita nggak jadi panggil Abah dan Ambu sayang? Tanya Karenja terkekeh. Janganlah, readers kita nggak suka Bi, ucap Ipana tersenyum. Aku, ucap Karenja terhenti karena perutnya terasa bergejolak. Ia segera berlari menuju kamar mandi dan kembali mengeluarkan isi perutnya. Ipana yang panik tiba-tiba saja mengalami sakit kepala yang teramat seperti kemarin. Ia hanya berbaring sambil menatap pintu kamar mandi berharap Karenja bisa baik-baik saja. Hoik. Hi sayang, aku lemas, ucap Karenja lirih dengan air mata yang menetes. Kepalaku berat Bi, seperti kemarin, ucap Ipana lirih. Hiks, jangan pingsan lagi, aku gak apa-apa, ucap Karenja lemas bahkan sangat lemas. Jangan nangis baby, aku gak apa-apa, ucap Ipana khawatir. Ia meraih ponsel dan meminta Pajira untuk datang ke kamar agar bisa membantu sang suami dengan segera. Sementara ia memejamkan mata berharap bisa segera tidur dan sakit kepala ini bisa menghilang. Tak lama Pajira datang tergesa-gesa bersama dengan Pak Sakti dan Sapira. Mereka segera melihat keadaan Karenja yang sudah begitu pucat dan terkulai lemas di lantai kamar mandi. Sementara Sapira melihat keadaan Ipana yang sudah terlelap. Pak, cepat bantu angkat, ucap Pajira membantu Pak Sakti untuk mengangkat Karenja. Sedikit kesulitan, mereka membaringkan pria tampan itu di atas kasur. Astaga, mereka memang sehati, bunda. Satu sakit keduanya, ucap Sapira meringis. Adikmu pingsan atau tidur kak? Tanya Pajira sambil memeriksa Karenja. Tidur bunda, ucap Sapira memijat pelan kepala Ipana. Pajira menulis beberapa resep untuk ditebus di apotik agar bisa mengurangi mual menantu tampannya ini. Pak Sakti terkekeh namun ia terkejut ketika Pajira menatap ke arahnya. Maafnya saya keceplosan, ucap Pak Sakti menggaruk tengkuknya. Memang lucu pak, pengen ketawa tapi takut dosa, ucap Pajira menahan senyum sambil menatap anak dan menantunya yang tengah terbaring lemah itu. Nyonya, seperti ini sudah menjadi langganan setiap laki-laki yang ada di keluarga ini. Pasti akan mengalami ngidam, ucap Pak Sakti. Pemikiran kita sama pak, ucap Pajira menggeleng. Tak lama Pak Sakti berlalu, tinggal Sapira dan Pajira di dalam kamar itu sambil menemani Ipana dan Karenja yang masih terlelap.